habis gelap terbitlah terang. Kalimat sederhana dari Raden Ajeng Kartini ini menjadi simbol harapan, keberanian, dan semangat perempuan Indonesia untuk terus melangkah maju. Bagi kami, Hari Kartini bukan hanya tentang mengenang sejarah, namun tentang melanjutkan semangat perjuangan dalam setiap langkah. Perempuan hari ini bukan hanya mampu bermimpi, tetapi juga mampu mewujudkannya. Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan Indonesia. Memulai karir pada saat menikah itu kan keterbatasan bagi sebagian orang. Tapi justru saya merasa bahwa itu tantangan dan dorongan. Saya punya kasubag perempuan. Saya juga punya pejabat fungsional perempuan. Dan hampir di setiap subag yang ada di KPU Sidoarjo ada perempuannya. Enggak, tapi menarik ya. Perempuan itu kan cenderung punya sisi yang feminin ya. Kalau memberikan pelayanan kepada para peserta pemilu, wanita berhak dan merdeka atas pilihannya. Artinya memilih untuk berkarir dan berkeluarga, it's okay, nggak ada masalah. Tidak ada yang lebih spesial di antara ibu bekerja atau ibu tidak bekerja, wanita bekerja atau wanita yang di rumah. Semuanya sangat-sangat spesial. Tidak perlu dipertentangkan dan tidak perlu didebatkan. Tapi sekali lagi bahwa apapun pilihan perempuan dia merdeka dan intinya pilihan-pilihan itu adalah pilihan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Rahma di Delta Podcast KPU Sidoarjo. Nah, lama sekali ya rasanya kita nggak jumpa kembali nih di Delta Podcast KPU Sidoarjo. Dan sekarang kita sudah masuk di bulan April. Ngomong-ngomong soal bulan April itu biasanya identik sekali sama satu nama ya teman-teman, yaitu Ibu R.A. Kartini nih. Nah, dan kalau kita pikir-pikir juga nih, yang diperjuangkan Ibu Kartini dulu tuh sebenarnya simpel ya teman-teman. Perempuan bisa sekolah, punya kesempatan dan dipandang setara dengan laki-laki. Dan sekarang kita bisa lihat sendiri nih buktinya, perempuan tuh udah banyak banget ambil peran. Pernah jadi presiden, kita pernah punya presiden perempuan. Terus perempuan juga jadi kepala daerah. Kemudian perempuan sekarang juga pegang posisi penting di berbagai bidang. Nah, termasuk di dunia kepemiluan pun juga sama nih. Perempuan nggak cuma jadi pemilih, tapi juga jadi penyelenggara pemilu. Dan di episode kali ini, kita bakal ngobrol tentang peran perempuan, khususnya di lingkungan KPU Sidoarjo, bareng bersama sosok Kartini masa kini, yang sangat spesial dan luar biasa. Langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, Sekretaris KPU Kabupaten Sidoarjo, Ibu Prastiwi Kurniasita Rosmi. Halo Ibu. Halo Mbak Rahma. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah senang tapi juga deg-degan. Iya, sama saya juga deg-degan Bu. Ya karena ini pertama kali loh saya duduk di sini di podcast Deltanya KPU Kabupaten Sidoarjo. Iya, luar biasa. Nah, mungkin boleh dong Bu Tiwi disapa dulu nih teman-teman pemilih kita yang lagi nonton episode kali ini. Halo, assalamualaikum teman pemilih, apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan stay untuk nonton podcast Delta. Luar biasa sekali. Nah, bisa kita langsung ngobrol aja kali Ibu ya? Boleh. Ini kan lagi di bulan April ya Bu. Vibes-nya itu perayaan tentang Ibu Kartini gitu. Nah, menurut Bu Tiwi ini, ketika Ibu mendengar kata Kartini itu apa sih yang terlintas di pikirannya Bu Tiwi? Mendengar sosok beliau, Raden Ajeng Kartini, beliau adalah sosok perempuan
yang menginspirasi saya sebagai seorang perempuan. Saya adalah Tiwi, di mana tanpa beliau tidak ada hari ini di sini bersama Mbak Rahma dan juga teman pemilih. Itu. Nah, sebagai perempuan yang lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, Bu ya. Ya, Iya. Terus sekarang jadi sekretaris di KPU Sidoarjo dan kayaknya kalau nggak salah ini dalam sejarah KPU Sidoarjo nih, Bu. Bu Tiwi ini jadi sekretaris perempuan pertama di KPU Sidoarjo. alhamdulillah. Nah, mungkin saya mau tanya dulu deh, Bu. Perasaannya Bu Tiwi gimana sih punya, mungkin bisa dibilang itu pride ya, pride sebagai perempuan nih bisa jadi pemimpin di KPU Sidoarjo. Perasaannya apakah deg-degan, tanggung jawabnya besar, atau ya seneng gitu, Bu? Secara jujur ketika seseorang diberikan amanah itu kan ada perasaannya campur-campur. Perasaan, aduh mampu nggak ya, gitu ya. Senang, deg-degan, dan juga menjadikan, tapi segala sesuatu yang ada itu menjadi sebuah motivasi dan tantangan tersendiri. Jadi ya optimis gitu. Optimis ya, Bu. Tapi jadi penasaran sih, Bu, gimana sih awal mulanya, ceritanya kok bisa jadi sekretaris KPU Sidoarjo itu gimana sih, Bu? Mungkin banyak teman-teman yang penasaran juga ya. Oke, mungkin saya sedikit cerita ya Mbak tentang perjalanan karir saya di dunia KPU. Pertama kali saya tes CPNS, pada saat saya seperti Mbak Rahma itu, saya dalam posisi sudah menikah, memiliki anak yang masih kecil, seorang bayi mungil saya ya, laki-laki, usianya masih 18 bulan. Artinya bagi sebagian orang, menikah itu adalah sebuah keterbatasan. Memulai karir pada saat menikah itu kan keterbatasan bagi sebagian orang. Tapi justru saya merasa bahwa itu tantangan dan dorongan. Saat itu saya penempatan pertama, kalau Mbak Rahma kan penempatan pertama di KPU Sidoarjo. Betul. Kalau saya Mbak di KPU Kota Cirebon. Wah, merantau, Bu ya. Jauh dari sini, jauh dari rumah. Saya tidak punya kenalan, tidak ada keluarga, dan saat itu usia saya 24 tahun. Kota kecil, kalau nggak salah 5 kecamatan. Tapi saya pertama kali jadi CPNS. Akhirnya apa? Saya terpaksa dan akhirnya terbiasa belajar. Apa itu pemilu untuk pertama kali, apa itu birokrasi, apa itu demokrasi dari mereka-mereka yang ada di sana. Saya punya kasubag perempuan juga, belajar dari situ. Bergeser, kemudian saya mutasi di KPU Kota Surabaya. Saya pikir saya cukup pengalaman ya, sudah pernah di Kota Cirebon, KPU Kota Cirebon. Ternyata tantangannya berbeda. KPU Kota Surabaya memiliki wilayah yang luas, kecamatan yang jauh lebih banyak, kelurahan yang banyak, dan tantangannya berbeda. Alih-alih saya merasa sudah punya pengalaman di Kota Cirebon, tapi ternyata saya harus belajar lagi. Belajar lagi dengan dinamika yang baru. 2013 itu pilkada di Jawa Timur ya. Sesuatu yang baru. Dan beda-beda, setiap pemilu itu kan punya tantangan masing-masing. Belajar lagi. 12 tahun saya mengabdi di sana, kemudian saya mutasi lagi nih di KPU Provinsi Jawa Timur. Tantangannya bukan dengan masyarakat ya, punya kecamatan dan kelurahan, tapi satker yang besar di Jawa Timur, 38 kabupaten kota. Geser lagi, belajar lagi. Sampai akhirnya saya harus upgrade skill, upgrade segala sesuatunya, dan akhirnya saya berada di sini. Kabupaten Mbak, beda lagi. Sidoarjo kabupaten yang besar, luas wilayahnya besar sekali, kecamatan, kelurahan, dan ada desa. Satu hal yang baru.
dan saya bukan orang Sidoarjo, maka saya belajar lagi melihat wilayah-wilayah yang ada di Sidoarjo, dan sampai hari ini pun saya masih berproses untuk belajar. Itu sampai saya ada di sini. Begitu Mbak Rahma. Jadi ceritanya ya mungkin pengalamannya Bu Tiwi juga udah banyak ya Bu ya, berarti udah melalang buana nih dari Cirebon ke Surabaya ke Provinsi Jatim, bahkan sekarang ke Sidoarjo. Iya, tapi ternyata semua tempat itu punya tantangan dan punya cara untuk kita belajar gitu ternyata. Oke. Nah, dari perjalanannya Bu Tiwi ini, gimana sih Bu, Ibu, menurut Ibu nih bagaimana peran perempuan di lingkungan Sidoarjo sendiri selama menjadi sekretaris di POV-nya Bu Tiwi itu gimana? Peran perempuan, jumlah perempuan di kantor kita ini kan sepertiga. Kalau dihitung kuantitas ya, hitung angka memang kalah dengan laki-laki. Tapi kalau dihitung kualitas, perempuan-perempuan di KPU Kabupaten Sidoarjo ini peranannya sangat besar, dan mereka punya punya kemampuan, kompetensi dan kapasitas yang juga sangat luas. Saya punya kasubag perempuan. Saya juga punya pejabat fungsional perempuan. Dan hampir di setiap subag yang ada di KPU Sidoarjo ada perempuannya. Mereka tidak hanya sekedar bekerja saja, tapi mereka bisa memberikan warna dan makna, dan juga memberikan energi yang sangat luar biasa untuk menghidupkan kantor kita, tidak hanya sebuah kantor yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi memberikan pelayanan dengan hati, karena perempuan ini punya banyak cinta yang bisa dibagi. Gitu. Ya, itu kata-kata hari ini ya, perempuan punya banyak cinta untuk dibagi. Iya, dibagi untuk semuanya ya, bukan kemudian enggak setia, enggak gitu loh ya teman pemilih ya. Enggak dong, itu udah beda makna. Beda maknanya, beda konteksnya. Iya, betul. Tadi kan Bu Tiwi bilang nih kalau dalam progresnya Bu Tiwi itu tantangannya beda-beda ya Bu. Nah, sebagai perempuan sendiri, ada nggak sih Bu tantangan khusus yang dirasakan sebagai perempuan dalam birokrasi, di dunia birokrasi itu Bu? Di dunia birokrasi, sebentar. Iya ya, gitu ya. Apa ya tantangannya ya? Kalau dipikir-pikir, saya kok menganggap setiap hari itu tantangan itu motivasi dan juga ini ya harus diselesaikan ya. Tapi bentar. Oh gini, nah ini nih Mbak, menarik ya. Perempuan itu kan bagi banyak orang itu kan dilabelin dengan banyak peran. Kalau ada yang bilang kita punya peran ganda, enggak juga ternyata. Peran kita tuh banyak. Sebagai anak, sebagai istri, ibu, sebagai pegawai, ataupun sebagai kita yang ada di masyarakat. Dalam birokrasi itu kalau yang sering terjadi adalah kita dituntut untuk sempurna. Perform kita keren di kantor, keren di rumah, dan setiap ketemu orang itu pokoknya selalu on point gitu ya. Mereka tidak tahu energi kita kekuras di mana, pokoknya perempuan dianggap memiliki energi dan peran yang banyak. Dituntut untuk sempurna. Tapi juga kadang-kadang banyak stigma perempuan ini secara hati dan perasaan itu terlalu menggunakan hati dan perasaan. Jadi, pokoknya sama perempuan itu selalu baper gitu ya. Dan mereka kadang-kadang menganggap kita itu tidak cukup kuat secara fisik dan juga mental. Tantangannya di situ. Tapi mereka lupa bahwa perempuan ini punya empati yang lebih, dan itulah tantangannya dan juga poinnya gitu. Sebentar, saya disuruh sama Mas Anam nih, Bu, lihat kamera gitu ya. Kayak soalnya terkesima loh sama Mbak Rama, jadi lihat kamera gitu teman pemilih. Jadi kalau tadi dibilang bahwa perempuan memiliki tantangan bahwa punya peran ganda, peran yang lebih dari 2, 3, 4, justru itu perempuan multitasking, bisa ngapain aja di waktu yang bersamaan. Emang perempuan itu katanya sih menurut penelitian itu jago multitasking ya Bu ya. Jadi ya itu sebenarnya kelebihan perempuan juga ya Bu ya. Kebukti loh, hari ini kita harus ngomong, tapi saya juga dikasih kode sama Mas Anam, tapi saya juga harus ngomong. Jadi multitasking kan, kita bisa membuktikan, bisa loh baca, ngobrol,
sama kemudian harus menjawab pertanyaan Mbak Rahma, ya kan? Ini kayaknya luar biasa ini, momen yang luar biasa di KPU Sidoarjo, khususnya podcast Delta. Luar biasa. Ya itu. Tepuk tangan dong ya. Ya. Ya oke. Saya lanjutkan dulu ya. Boleh dilanjutkan. Cuma Nanti- saya deg-degan ini ya, berapa Iya. lama lagi dan pertanyaannya apa lagi gitu ya. Iya. Ini selanjutnya, nah, kira-kira nih Bu, apa sih kekuatan khas yang biasanya dimiliki perempuan dalam bekerja di lingkungan KPU? Karena saya sendiri kan juga perempuan nih, terus saya juga baru, terus saya juga belum mengalami masa tahapan gitu. Nah, jadi saya masih ngawang gitu Bu, ini cewek tuh kalau tahapan pemilu itu gimana ya? Apakah mereka kuat-kuat ataukah gimana gitu Bu? Kekuatan khas spesifik di KPU Sidoarjo atau di KPU pada umumnya? KPU Sidoarjo KPU aja. Sidoarjo. Kalau KPU pada umumnya sesungguhnya perempuan-perempuan hebat loh di sini tuh. Kenapa? Kalau ngomongin tahapan pemilu itu kita kerjanya tuh kan sampai ada tagline 24 jam ya. Sampai pagi, tapi pulang subuh, saya pernah pulang subuh, pagi sudah harus di kantor. Keunikannya lagi, kita waktu kerja kita itu adalah hari kalender. Bukan hari efektif kerja Senin sampai Jumat. Nah, mereka-mereka yang terbiasa dengan dinamika itu tangguh-tangguh dan pandai sekali membagi waktu serta membagi peran dengan excellent. Dan yang menarik, perempuan di Sidoarjo ya, teman-teman saya, Mbak Rahma, itu punya empati yang lebih tinggi. Bukan berarti kemudian laki-laki tidak punya empati ya Mas ya, Mas, Bapak, teman pemilih yang lainnya. Enggak, tapi menarik ya. Perempuan itu kan cenderung punya sisi yang feminin ya. Iya. Kalau memberikan pelayanan kepada para peserta pemilu atau masyarakat yang datang, teman pemilih yang butuh informasi, kita tuh cenderung lebih luas. Jadi kekuatannya itu di situ. Menurut saya, Tapi apakah kalau yang cowok nggak luwes Bu emangnya Bu? luas sih. Tapi kalau perempuan tuh kadang-kadang kan bisa kayak Beda gini, gitu ya. ngobrolnya ya lebih smooth, senyumnya lebih mengembang. Tapi bukan berarti laki-laki yang di kantor KPU Sidoarjo itu nggak punya senyum. Coba terbukti semuanya senyum-senyum nih ya di sini ya. Boleh lihat senyumnya Mas, ya kan? Iya. Oke. Kayak speechless ya Mbak Rahma. Kita minum dulu aja kali ya, Iya, boleh, biar boleh. lebih relax. Sambil minum nih Bu, mungkin saya lanjutin ya pertanyaannya. Tadi kan membahas terkait seorang perempuan yang punya peran ganda gitu. Nah, di sini kan Bu Tiwi ini sebagai ASN juga sekaligus sebagai ibu nih. Gimana itu Ibu Tiwi bisa membagi antara pekerjaan dan keluarga? Pasti kan ada waktu di mana harus memilih gitu Bu. Harus memilih salah satu atau tabrakan gitu. Itu gimana membagi waktunya Bu? Gini Mbak Rahma, membagi waktu itu adalah sesuatu yang memang butuh kecakapan ya. Karena kalau saya harus melibatkan keluarga terlebih dahulu. Pasangan, anak, dan juga supporting system saya orang tua, serta keluarga terdekat, beserta lingkungan kantor. Saya melibatkan anak dalam pekerjaan saya, artinya saya mengajak dia untuk lihat ibunya bekerja. Jadi kalau dia waktu libur sekolah atau weekend yang saya harus ada di kantor, saya mengajak anak. Walaupun sebentar, dia bisa melihat apa yang ibunya kerjakan, apa yang ibunya berikan, dan apa yang sedang ibunya perjuangkan untuk mimpinya sebagai seorang perempuan dan mimpinya sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang istri. Dan sebagai manusia warga negara yang ingin mendedikasikan untuk negara ini. Nah, ketika demikian maka kompromi dalam keluarga itu penting. Ketika hari weekend harusnya saya sama anak tapi saya harus ke kantor, saya mengkomunikasikan itu. Saya membicarakannya bahwa ada hal yang harus saya kerjakan sehingga anak ini diajak diskusi. Bukan hanya menerima bahwa ini adalah pemberitahuan. Ini bukan tentang pemberitahuan bahwa saya besok weekend harus di kantor, tapi tentang bagaimana cara saya berkomunikasi dengan anak. Kuncinya adalah komunikasi.
jika komunikasi itu lancar, penyampaian kita kepada anak, pasangan itu baik, maka insya Allah itu segala sesuatunya lebih mudah, Mbak. Gitu sih kalau membagi waktu, karena harus bersamaan ya, nah itu. Tapi meskipun kayak gitu, apakah masih pernah nggak sih Bu ada di fase kewalahan nih? Meskipun udah dikomunikasikan nih ke keluarga, tapi masih tetap kewalahan gitu ternyata. Itu gimana Bu menghadapi keadaan seperti itu? Pernah. Itu terjadi ketika anak saya 2 tahun yang lalu. Pada saat itu tahapan pemilu. Saya masih ingat anak saya mau masuk kelas 1 SMA, kelas 10 ya. Ujian kelas 9 ya, Mbak. Saat itu anak saya mau ujian dan mencari sekolah terbaik. Tapi di saat yang bersamaan saya ada di KPU provinsi di mana saya berkeliling ke daerah-daerah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, bahkan mungkin banyak kegiatan juga yang ke KPU RI ya. Nah, ada perasaan merasa bersalah. Waduh, saya sudah melakukan yang terbaik untuk kantor saya. Tapi kalau misalkan anak saya sekolahnya ini nggak benar, sekolahnya nggak dapat pendidikan terbaik, maka apa yang saya perjuangkan selama ini, apa artinya gitu. Di tengah kegelisahan saya dan kecemasan saya saat itu, yang saya lakukan adalah bicara kepada pasangan saya. Ini loh perasaan yang terjadi saat ini. Saya pikir suami saya akan meminta saya memilih, tapi ternyata suami saya menguatkan saya bahwa it's okay, semua bisa berjalan. Yang mana dia mengambil peran ini kamu nggak bisa saya yang ambil. Peran ini nggak bisa melibatkan orang tua saya atau orang tua kami. Peran ini bisa dibagi ke sini. Kemudian saya menggunakan cara-cara dengan komunikasi, oh ya kita titipkan ke sekolah, ke wali kelas waktu itu. Jadi selalu ada cara di mana semua hal itu dari komunikasi. Akhirnya saya bicara dengan anak saya, maaf ya, kondisi ini begini. Tapi bukan berarti kemudian saya tidak ada bersama dengan anak saya secara fisik, tapi saya pakai cara lain yaitu komunikasi by phone dimanapun, anytime saya pergi, anytime saya bertugas, anytime saya memang tidak bisa bersamanya, saya menginformasikan saya di mana, saya ngapain, dan saya tetap ada untuknya walaupun secara fisik memang waktu itu terbatas, Mbak. Gitu. Oke. Dari ceritanya Bu Tiwi itu tadi saya tuh mau nanya, Bu. Berarti apakah perempuan harus memilih antara karir dan keluarga? Tapi kayaknya jawabannya Bu Tiwi enggak deh. Apakah betul, Bu? Kalau harus memilih karir dan keluarga, sebetulnya di luar sana banyak yang menganggap harus memilih. Tapi menurut saya, wanita berhak dan merdeka atas pilihannya. Artinya, memilih untuk berkarir dan berkeluarga, it's okay, nggak ada masalah. Ataupun memilih untuk mendedikasikan bersama keluarga, itu juga tidak masalah. Tidak ada yang lebih spesial di antara ibu bekerja atau ibu tidak bekerja. Wanita bekerja atau wanita yang di rumah, semuanya sangat-sangat spesial. Tidak perlu dipertentangkan dan tidak perlu didebatkan. Semuanya memiliki keputusan dan pastinya ada effort serta konsekuensi. Kalau saya pribadi memang saya memilih untuk menjalani peran saya sebagai seorang ibu, istri dan juga seorang ASN ya. Tapi sekali lagi bahwa apapun pilihan perempuan dia merdeka dan intinya pilihan-pilihan itu adalah pilihan yang terbaik demi untuk mereka. Bukan berarti dong kalau misalnya di rumah, enggak kok di rumah juga banyak kok mendedikasikan untuk anak karena mengajari anak di rumah, kemudian bisa kerja dari rumah, bisa bisnis dari rumah. Jadi bukan untuk dipertentangkan dan diperdebatkan. It's okay aja. It's okay aja. Untuk perempuan yang menjalani peran ganda itu kira-kira dukungan yang paling penting yang bisa diberikan oleh keluarga mungkin ya kepada perempuan itu seperti apa sih Bu dari pengalamannya Bu Tiwi sendiri nih yang menjalani peran ganda nih?
Perannya bukan cuma ganda ya, banyak banget Mbak, lebih dari 2 Iya. hal ya. Iya, betul Mbak sih. pernah dengar nggak lagu Karena Wanita Ingin Dimengerti? Ada yang dengar nggak? Ada yang pernah inget Pernah nggak? pasti. Ada nggak? Gimana? Oke, Mas Anam. Oke. Nah, lagu itu Karena Wanita Ingin Dimengerti, kalau saya Mbak, wanita sudah mengerti apa yang ia inginkan. Jadi terlepas dari dapat dukungan atau tidak, ya kita tahu apa yang menjadi tujuan kita, goals-nya. Cuman besar harapan saya sebagai seorang perempuan, kita bisa memberikan support energi kepada lingkungan ya, lingkungan ekosistem yang ada keluarga dan juga kantor atau dimanapun kita berada. Harapannya ini Iya. bapak-bapak, teman-temannya laki dan semuanya ini memberikan support. Jadi kita dapat, jangan dibeda-bedain deh kita. Jangan kemudian juga kita itu dianggap nggak mampu gitu. Support itu penting. Dan penting lagi nih, buat dukungannya juga nggak cuma dari bapak-bapak, dari kaum perempuan itu sendiri gitu. Kita tidak sedang berkompetisi. Rahma dengan saya tidak kompetisi loh di sini, tapi kita membangun ekosistem yang positif, kita berkolaborasi. Kita sedang tidak memperdebatkan siapa yang paling jago dan paling keren. Itu sih. Mungkin terlihat sepele tapi sebenarnya support itu sangat penting ya Bu, untuk perempuan ternyata. Iya. Apalagi untuk perempuan-perempuan yang multitasking itu tadi ya, peran gandanya itu ya jadi ibu, ya jadi pengusaha, ya jadi ASN, seperti itu ya Bu. Iya. Nah, terus sebagai perempuan nih Bu, apakah Bu Tiwi pernah ada di titik harus mengambil keputusan besar nih? Pasti, saya yakin pasti ada sih. Cuman boleh dong Bu diceritain. Minum dulu lagi ya Mbak, kayaknya berat banget pertanyaannya gitu ya. Bismillah. Iya, karena saya penasaran sama jalan hidupnya Bu Tiwi itu, karena menarik Bu. Harusnya ke ruangan saya Mbak. Waduh. Kalau di sini kan saya jadi deg-degan ya gitu. Biar bisa sharing sama teman pemilih Bu. Ini Mbak Rahma dan teman pemilih ya, tanpa menggurui ya, saya hanya sharing aja. Keputusan dalam hidup saya, dari saya kecil sampai hari ini, semua saya anggap besar. Sehingga pada saat memutuskan apapun itu harus dipikirkan secara matang dan beserta dengan konsekuensinya. Tapi titik balik saya sebagai perempuan dewasa, keputusan terbesar dalam hidup saya adalah memilih pasangan hidup yang tepat mendampingi hidup saya, insya Allah seumur hidup saya. Kenapa? Ternyata dari pasangan hidup itulah kita akan bertumbuh dan berkembang, atau mimpi kita justru berhenti. Jadi keputusan terbesar itu semuanya gede. Tapi titik balik saat saya menjadi wanita dewasa adalah memilih pasangan. Kemudian memutuskan memiliki anak. Dan memutuskan untuk berkarir. Itu. Nah itu gimana Bu cara membangun kepercayaan dirinya, atau mungkin bisa meyakinkan diri sendiri untuk oh iya ini pilihanku udah bener nih. Saya membaca-baca gitu ya, mencari literasi yang sangat membekas di hati saya tentang ilmu peperangan. Bahwa kenali dirimu, maka kamu akan mengenali 1000 musuhmu dan kau akan menangkan medan pertempuran. Jangan ketawa, jangan ada yang ketawa. Tapi itu sebuah sebuah referensi yang saya jadikan salah satu referensi untuk pandangan kehidupan saya. Maksudnya apa? Awal kita harus mengenali diri kita. Apa sih kelebihan kita? Apa sih kekurangan kita? Apa potensi kita? Kalau kita sudah tahu mana yang bisa dikembangkan. Kayak saya jujur ya, saya kalau misalnya disuruh nyanyi gitu ya, potensi bernyanyi sebaiknya jangan kau lakukan gitu ya. Walaupun saya ingin bernyanyi kayaknya enggak, daripada mengganggu orang lain gitu ya. Saya punya potensi apa? Kalau saya merasa punya potensi di public speaking ya, di dunia komunikasi. Maka saya upgrade. Saya masih ikut seminar, saya masih ikut kursus, saya masih belajar dan mengembangkan diri di komunitas-komunitas yang mampu membuat soft skill saya itu lebih lagi dan lebih lagi.
Apa maksudnya dengan 1000 musuh? Apakah kemudian saya menganggap Mbak Rahma atau teman pemilih yang ada di rumah atau dimanapun berada atau teman-teman yang ada di sini musuh? Tidak. Musuh di sini adalah kebutuhan dari zaman kita hari ini. Sekarang kita bayangkan, era sekarang itu era digital dan teknologi. Kebayang nggak kalau kita nggak bisa ngikutin, nggak bisa menggunakan gadget gawai kita dengan baik. Kemudian apa yang dibutuhkan di dunia birokrasi supaya kita bisa bisa memberikan pelayanan terbaik. Semuanya harus kita mitigasi dan kita petakan. Nah, kalau itu sudah dilakukan, kita sudah tahu, oh kayaknya kita harus ini deh, upgrade bikin konten. Oh, ada informasi baru tentang dunia hari ini. Ada berita tentang apa, kita update terus. Maka dengan sendirinya, kepercayaan diri itu muncul. Karena apa? Kita sudah siap. Mau ada di lingkungan manapun, kita bisa membawa diri. Karena kita tahu kelebihan dan kekurangan, serta kita mengenali apa-apa yang menjadi tuntutan zaman saat ini. Kok nggak ada yang tepuk tangan ya? Ya, kayak semuanya kok jadi kayak ngelihatnya gitu gimana gitu ya? Nggak ya? Tertegun, terheran-heran, speechless, oke. Terpana teman-teman Terpana. itu. Iya, Gitu kan. Batuk dulu. Atau boleh minum dulu Mbak Rahma ya? Iya. Iya. On fire. Kemudian nih Bu, dari mungkin kita beralih sedikit untuk membahas terkait kepemiluan ya. Ini Nah, nih. dari POV sebagai sekretaris nih, seberapa penting sih keterlibatan perempuan dalam dunia kepemiluan, Bu? Penting banget. Tadi Mbak Rama bilang kita pernah punya presiden perempuan. Kita punya kepala daerah perempuan, gubernur kita juga perempuan. Betul. Kepala daerah dari Sabang sampai Merauke banyak juga yang perempuan. Kita perempuan diberikan porsi dalam pemilu, menjadi peserta pemilu. Maka kita mau ambil nggak peran ini? Boleh. Gitu. Kemudian lagi, kalau kita melihat di badan ad hoc ya, BPK, PPS, terus Patarlih ya teman-teman semuanya, teman pemilih. Ini juga saya akan mengajak nih. Kalau melihat pendaftaran perempuan ya, pada saat mengikuti PPK, PPS, Patarlih ini paling gede banget di Patarlih ya, yang masa kerjanya 1 bulan ya. Nah, menjawab tantangan ini, ayo nih, saya juga mengajak teman pemilih, khususnya warga Sidoarjo yang memiliki KTP Sidoarjo ya, untuk nantinya bergabung bersama kita di badan ad hoc. Bisa di PPK, bisa di PPS, bisa di Patarlih, bisa di KPPS, karena memang itu kesempatan itu terbuka. Dan jangan lupa, sebagai perempuan, kita punya suara yang harus kita berikan di TPS. Karena kalau kita nggak pilih, ya kita kehilangan suara. Maka kesempatan untuk menyalurkan aspirasi kita juga nggak bisa dimanfaatkan gitu. Gitu Mbak Rahma. Jadi penting banget, mari gunakan hak pilihmu. Satu suara menentukan masa depan Indonesia. Khususnya KPU Sidoarjo ya. Iya. Warga Sidoarjo ini. Jadi emang keterlibatan perempuan itu penting sekali ya Bu ya. Dibuktikan dengan kemarin data Pantarlih itu perempuan yang paling banyak justru ya. Nah, ini sebagai closing episode spesial kita hari ini Bu, mungkin ada pesan untuk perempuan muda atau Kartini masa kini? Udah selesai nih. Kartini masa kini. Udah mau selesai ya? Nggak kerasa Bu ya? Nggak kerasa. Iya. Waktunya ternyata, ada tulisannya. Baik, closing statement dari saya, jangan perempuan, hai perempuan, jangan pernah berhenti bermimpi. Jangan pernah padamkan mimpimu. Hai perempuan, teruslah belajar. Hai perempuan, jangan pernah puas dengan apa yang sedang kita upayakan atau yang sudah kita miliki. Bukan berarti tidak bersyukur, tapi perempuan harus terus belajar untuk mengupgrade dirinya, mengupgrade skillnya, dan wahai perempuan, marilah berkolaborasi untuk membangun bangsa ini. Paling tidak, kita tahu apa yang kita mau,
Dan pastikan satu suara menentukan masa depan bangsa Indonesia, khususnya KPU Kabupaten Sidoarjo. Berikan dengan cinta, lakukan dengan hati. Sesuatu yang dilakukan dengan hati akan sampai ke hati. Begitulah yang saya harapkan juga kepada teman-teman di KPU Sidoarjo, memberikan pelayanan terbaik untuk semuanya. Luar biasa sekali. Nih, saya mau ini dulu nih, mau pamer dulu nih Mbak. Boleh, silakan. Nah, jadi KPU Sidoarjo itu punya tagline, yaitu KPU melayani. Kalau saya ngomong gimana? KPU melayani gimana Mbak Rahma? KPU melayani, KPU Sidoarjo selalu di hati. KPU Sidoarjo on fire. Apa maknanya on fire? Bahwa dalam pelayanan kita akan memberikan sesuatu yang optimis, netral, fasilitatif, integritas, responsif, dan efektif. Ini komitmen bersama, dan on fire itu akan selalu menyala di kantor kita tercinta. Luar biasa. Aplausnya dong teman-teman. Luar biasa sekali pesan dari Ibu Tiwi, ini sangat menyentuh hati perempuan dan mungkin laki-laki juga ya. Ya, sekali lagi ya, bahwa perempuan dan laki-laki itu sama, bukan berarti kita kemudian merasa bahwa kita superior, kemudian laki-laki nggak bisa, nggak, kita berkolaborasi gitu. Baik, terima kasih Ibu Tiwi atas kesempatannya hari ini. Sama-sama Mbak Rahma. Senang sekali bisa ngobrol sama Bu Tiwi. Iya, sama-sama. Saya juga banyak senang. dapat insight dari Bu Tiwi. Nah, teman pilih dari obrolan kita hari ini bersama Bu Tiwi, kita jadi paham bahwa perempuan punya ruang, perempuan punya pilihan dan bisa berperan di mana saja, termasuk di dunia kepemiluan. Terima kasih untuk teman pemilih dan juga sekali lagi terima kasih Bu Tiwi atas waktunya. Sama-sama. Terus saksikan episode Delta Podcast KPU Sidoarjo. Jangan lupa untuk terus ikuti sosmed resmi KPU Sidoarjo. Saya Rahma pamit undur diri. KPU melayani. KPU Sidoarjo Selalu di hati. KPU Sidoarjo on fire. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya.